Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada Senin 7 April 2025 hadir menemani Anda. Di momen spesial Lebaran ini, beragam berita menarik akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Baik pemirsa, sejumlah seniman rupa dari berbagai daerah menggelar pameran seni di kota Semarang. Acara ini sebagai bentuk keresahan mereka terhadap ketidakadilan, termasuk pemberedelan karya yang masih kerap terjadi. Sejumlah seniman rupa dari berbagai daerah menggelar pameran seni rupa yang digelar di sebuah kedai kopi di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pameran ini menampilkan belasan lukisan serta 3 instalasi seni yang menggambarkan keresahan para seniman terhadap ketidakadilan, termasuk pemberedelan karya yang masih kerap terjadi di Indonesia. Tak hanya dari Semarang saja, lebih dari 10 seniman dari berbagai daerah, termasuk Pati, Rembang bahkan Medan, turut berpartisipasi. Beberapa di antaranya mengirimkan karya sebagai bentuk solidaritas, menunjukkan bahwa perjuangan melawan pembungkaman tidak mengenal batas wilayah. Pameran seni rupa ini terselenggara berkat kolaborasi antara 3 komunitas seni, yaitu Pakulargan, PAW, dan Reaksi. Mereka sepakat bahwa seni adalah media perlawanan yang harus terus disuarakan. Oh, itu tuh kita kebetulan kan anak-anak yang memang anak-anak seni. Kita di situ tuh kita kolaborasi sebenarnya. Kita sama tiga komunitas gitu. Ada Pakulargan dari saya sendiri, terus ada PAU, teman-teman dari PAU, terus ada yang Reaksi juga gitu. Terus memang kita visi misi kita tuh sebenarnya sama, dan kebetulan kita bikin ini tuh sebagai simbol keresahan hati seorang seniman, karena memang kembali lagi di awal tentang pemberedelan karya itu sendiri sih sebenarnya. Ini ada berapa seniman yang ikut berpartisipasi? Mungkin ada banyak, kurang lebih ada 10 lebih lah itu. 10 ya. Ada banyak yang berpartisipasi di sini. Dari mana saja? Itu ada yang dari Pati, ada yang dari Rembang, ada yang dari Medan Semarang, juga Medan ada ada juga. Itu yang dari jauh-jauh itu juga dia sempat nyempetin ngirim karyanya di sini buat memang sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan lah gitu, melawan hak ketidakadilan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, di zaman modern seperti ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan atau menciptakan peluang usaha dengan berbagai cara. Salah satunya penyewaan smartphone jenis iPhone. Salah satunya bisnis yang berlokasi di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang ini yang selalu ramai didatangi penyewa, khususnya kaum kaula muda. Omset dari persewaan model smartphone asal Amerika tersebut menyentuh angka puluhan juta rupiah setiap bulannya. Banyak penyewa iPhone yang datang ke tempat penyewaan iPhone ini karena dilatar belakangi ingin tetap keren saat beraktivitas di luar, namun tidak perlu harus keluar uang banyak. Namun, tidak sedikit pula penyewa yang datang ingin menggunakannya untuk hal yang lebih berguna, seperti berfoto maupun untuk merekam video. Tarif sewa iPhone sendiri menggunakan sistem per hari dan per jam. Untuk per hari dibanderol dengan harga sewa Rp150 sampai Rp200.000. Sedangkan untuk per jam mulai dari Rp10.000 tergantung seri iPhone-nya. Untuk mengantisipasi kehilangan barang, persewaan iPhone ini sudah mempunyai tim yang bisa melacak keadaan seseorang berada. Ya, untuk berdirinya atau bukanya di cabang Semarang ini kan kebetulan untuk sewa iPhone Nusantara ini udah ada 4 cabang ya Mas. Kebetulan untuk cabang yang keempat ini itu berada di Semarang, dan kita baru buka itu di bulan Desember, tepatnya di pertengahan Desember.
Nah, selama perjalanan dari bulan Desember sampai ke bulan Maret ini, alhamdulillah udah banyak klien yang memang dari awal banyak yang order. Artinya dari awal kita rilis itu dari klien sering nge-DM salah satu jalur via dari klien untuk bisa menerima atau kami bisa menerima pesanan kan dari jalur DM. Dari jalur lain juga bisa, dari Instagram, dari TikTok, dari Twitter, dari YouTube kita juga menerima, tapi yang paling sering lewat DM. Nah, dari situ kita terima banyak orderan mulai dari bulan Desember, Januari, Februari, dan juga Maret ini alhamdulillah masih tetap lancar untuk orderannya. Di klien itu ya iPhone kan ibaratnya sama anak muda yang gengsian untuk menggunakan iPhone ini untuk pamer atau semacam dokumentasi pada saat bukber atau apa. Tapi untuk di awal-awal memang di minggu pertama hingga minggu kedua itu cukup menurun karena dari klien itu istirahat. Kadang kan penyewaan iPhone ini digunakan untuk konser, untuk pendaki atau dokumentasi sebagainya. Tapi untuk di minggu ketiga dan juga keempat ini meningkat karena banyak yang melakukan kegiatan buka bersama, kemudian kumpul keluarga, dokumentasi di tempat kerja, dan juga fotografi gitu. Untuk jenisnya itu sudah ada price-nya juga di situ. Itu ada 10R, 10S, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 13 sampai 14, Kak. Dimulai dari iPhone 10 berarti ya, Mas? Iya, Untuk unitnya masing-masing punya stok berapa, Mas? kalau unit sih kalau total semuanya itu ada puluhan, Kak. Cuman kan kita sistemnya itu lempar. Jadi misal kalau sini memang ordernya di luar jangkauan unitnya itu kita ambil lagi ke cabang yang lain, disewakan diambil ke sini. Kalau begitupun sebaliknya, nanti kalau yang di sana butuh unit yang lebih, jadi kita lempar di situ juga. Jadi sistemnya lempar-lempar gitu sih, Mas. Kalau yang paling murah itu iPhone 10 tentunya, Mas, yang paling serinya paling rendah itu. Itu kalau nggak salah itu di per jamnya itu 10 ribuan, Mas. Cuman kalau ada juga yang nyewa untuk beberapa hari gitu, malah ada paket gitu sih, Mas. Kalau satu hari berapa? Satu hari itu kayak 150 sampai 200-an, Mas. Itu tergantung jenis unitnya juga sih. Yang iPhone 10. Tergantung unitnya, jenis unitnya. Kisarannya antara 100 sampai 200. Iya, betul. Kalau yang paket yang menyewa persyaratannya apa aja? Untuk persyaratan itu kita ada identitas diri, itu yang paling utama itu KTP sama SIM. Kemudian yang dokumen kedua itu pendukung, bisa mungkin BPJS, KK, terus akte, ijazah, dan lain-lain gitu, Mas. Biasanya berapa dokumen yang disertakan? Biasanya 2 atau 3 ya, Mas? 2 atau 3 ya. Jadi 1 KTP, 2 biasanya. Iya, 2 itu ya dokumen pendukung seperti ya bisa SIM, bisa akte, bisa KK, bisa ijazah gitu-gitulah. Asli ya? Asli ya. Salah satu penyewa iPhone, Dewi asal Semarang, mengaku tujuan dia menyewa iPhone untuk mendokumentasi saat berkumpul dengan teman-temannya. Ia menyewa iPhone seri 13 dengan durasi waktu 5 jam dengan harga sewa Rp70.000. Dewi mengaku mengetahui tempat penyewaan iPhone tersebut dari media sosial Instagram. Untuk sewanya biayanya berapa? 5 jam ini 70.000. Mbak nyewanya per 5 jam? Iya. 70.000. Nanti dipulangkan pukul berapa, Mbak? Setengah 10. Mbak, kenapa sih pilihnya iPhone untuk handphone yang disewa gitu? Karena untuk dokumentasi. Oh, dokumentasi. Lebih untuk dokumentasinya ya, Mbak? Visual. Foto dan video berarti. Nah, ini tapi koordinasi nggak sama teman ini, bayar sendiri atau nanti patungan juga sama teman? Enggak sih, semua aja. Mbaknya aja. Jadi nanti buat dokumentasi emang Mbak yang ambil pakai handphone. Kalau dapat infonya penyewaan iPhone ini dari mana, Mbak? Dari Instagram. Oh, Instagram. Ini yang keberapa kali Mbak sewa? Kedua kali. Oh, kedua kali. Yang pertama bulan puasa juga? Enggak. Bulan kemarin. Tapi memang preferensi lebih ke dokumentasi ya, buat kamera dan video.
Dari Kota Semarang, Ricky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Air terjun Kapas Biru di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menawarkan keindahan alam yang memukau. Air yang jatuh dari tebing setinggi 100 meter dan dikelilingi hutan yang asri, membuat wisata panorama air terjun tersebut menjadi pilihan berlibur di akhir pekan bersama keluarga. Inilah air terjun Kapas Biru yang berada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Air yang jatuh dari tebing setinggi sekitar 100 meter ini menyuguhkan keindahan alam yang masih sangat asri dengan udara yang sejuk. Di bagian-bagian sisinya, jika dilihat dari kejauhan, muncul warna kebiruan dengan kumpulan kabut di atasnya, hingga membuat air terjun ini diberi nama Kapas Biru. Jika cuaca cerah, tepat di atas air terjun, terlihat jelas kegagahan Gunung Semeru yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Pesona alam yang tidak ada di tempat lainnya ini kerap membuat para pengunjung tertarik untuk bersuah foto dengan latar belakang air terjun untuk mengabadikan momen tersebut. Biasanya pengunjung itu menikmati dua fenomena ya, kayak kalau nggak ada gunung ya air terjun gitu. Kalau di sini tuh tiap hari ada yang jaga, makanya ini kan ada yang jaga, jangan sampai melewati garis merah ini. Yang diutamakan yang keselamatan itu. Baru kali ini Mas, tadi kebetulan ada acara keluarga, terus kalian refreshing di sini. Cocok Mas, bekerja. Dan apa ya, untuk keamanan juga safety. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, wisata alam Kapas Biru berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Lumajang. Saat berkunjung ke objek wisata yang dikelola badan usaha milik desa setempat ini, wisatawan cukup membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Siswa SMP Muhammadiyah program khusus Kota Barat Solo berinovasi dengan membuat kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak jelantah. Kompor alternatif ini memanfaatkan residu bekas sebagai bahan bakar utamanya, menawarkan keuntungan ekonomis yang signifikan dibanding dengan kompor gas atau minyak tanah. Tim Karya Ilmiah Remaja SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo membuat kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak jelantah. Salah satu siswa anggota Tim Karya Ilmiah, Fatiha Namaida Syarafana, pada Senin 10 Februari mengatakan, motivasi membuat kompor ini adalah agar masyarakat bisa lebih berhemat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Fatiha mengatakan, kompor ini dibuat dari komponen besi agar lebih kuat, berbentuk kubus, serta bisa dilipat. Selain itu juga terdapat tungku kompor yang berfungsi menyalurkan bahan bakar oli bekas atau minyak jelantah. Guna menyempurnakan pembakaran, kompor juga menggunakan blower kecil berdaya 18 watt. Kita ingin menginovasi warga-warga agar lebih irit dan bisa reduce, reuse, and recycle limbah oli dan limbah minyak jelantah. Kita juga ingin mengganti kompor gas LPG menjadi kompor gas yang lebih irit seperti ini dan ramah lingkungan. Sementara itu, guru pembimbing Tim Karya Ilmiah Remaja SMP Muhammadiyah Program Khusus, Nurul Fitria mengatakan, dengan memanfaatkan oli bekas atau minyak jelantah sebagai bahan bakar, kompor ini tidak hanya bisa membantu mengatasi masalah kelangkaan gas LPG di pasaran, namun juga membantu mengurangi volume limbah oli dan minyak jelantah yang bisa mencemari lingkungan. Kita memodifikasi bagaimana limbah tersebut bisa menjadi sumber energi. Jadi seperti gas begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan gas langka. Jadi ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan sebuah alternatif energi.
Kemudian nanti kita memodifikasi juga, jadi ini ide dari anak-anak, itu memodifikasi menggunakan kaleng bekas, jadi misalkan menggunakan kaleng roti. Kompor tersebut masih dalam tahap purwarupa dan akan terus dikembangkan hingga mencapai performa terbaik. Kompor tersebut juga turut didaftarkan hak paten ide pengembangannya sebagai bukti keseriusan mereka dalam pengembangan proyek tersebut. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Berawal dari budidaya lidah buaya, kelompok wanita tani atau KWT Sumber Boga menjadi tumpuan kaum ibu di Kampung Tamanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan tambahan penghasilan. KWT Sumber Boga memberdayakan anggotanya untuk berani membuat produk olahan lidah buaya sendiri dengan membimbing juga membantu pemasarannya. Sebagai desa wisata edukasi, Kampung Tamanan di Kelurahan Taman Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki kelompok wanita tani dengan berbagai produknya. Salah satunya adalah olahan lidah buaya yang menjadi andalan. Kelompok wanita tani Sumber Boga menerapkan smart farming dengan teknologi Internet of Things IoT dalam mengairi tanaman lidah buaya sebagai bahan baku produk. Nurul Komaria selaku Ketua KWT Sumber Boga menjelaskan pembentukan KWT Sumber Boga pada 2018 berangkat dari banyaknya kaum ibu yang tidak memiliki aktivitas di rumah.
Setelah melalui pertimbangan, maka dipilihlah pembudidayaan lidah buaya untuk diolah menjadi berbagai produk. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu menjadikan minuman tanaman lidah buaya sebagai produk unggulan. Tidak hanya sampai di situ, KWT Sumber Boga pun memberdayakan anggotanya untuk berani membuat produk sendiri yang dibimbing dan dibantu pemasarannya oleh kelompok. BW memang kita support Mas, kita dampingi, kita support seperti itu sampai jadi sebuah produk. Jadi mereka mau membuat produk, kita cek dulu dari rasanya seperti apa, nanti kemasannya seperti apa, sampai benar-benar mendapatkan rasa yang pas untuk dipasarkan. Kemudian kita bantu untuk mendesain stikernya, kemudian kita bantu untuk pendampingan legalitasnya seperti halal, PRT. Hadirnya KWT Sumber Boga sangat dirasakan betul manfaatnya oleh Novianti, salah satu anggota kelompok. Saat ini dirinya telah memiliki produk sendiri, yaitu brownies kering yang dijual untuk tambahan pendapatan. KWT itu selalu mensupport saya. Ada pelatihan, ikut, ayo kita ikut. Terus ada, ini ada kunjungan ini, mau nambah produk lagi nggak? Ya semangat gitu. Jadi selalu didukung sama lembaga KWT ini. Sejak hadirnya KWT, selain produk dari olahan lidah buaya, kini Kampung Tamanan memiliki lebih 15 produk UKM di bawah bimbingan KWT Sumber Boga. Tidak hanya sebagai tempat kreativitas para ibu, KWT Sumber Boga kini menjadi salah satu rujukan studi tiru masyarakat dan juga penelitian bagi mahasiswa. Baik pemirsa, penulis cerita anak Jepang Kashiwaba Sachiko mengunjungi Indonesia melalui sebuah acara yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation di Jakarta. Kashiwaba Sachiko dikenal dengan karya-karyanya seperti The Marvelous Village Filed in Mist, The House of the Lost on the Cave, and The Temple Alley Summer. Penulis cerita anak Jepang yang mengantongi berbagai penghargaan sastra bergengsi, Kashiwaba Sachiko, mengunjungi Indonesia sebagai pengisi acara menyidik cerita misteri anak Jepang dan Indonesia yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation Jakarta pada 16 Februari lalu. Kashiwaba Sachiko dikenal dengan karya pertamanya berjudul The Marvelous Village Veiled in Mist yang terbit pada tahun 1975. Karya ini mendapatkan penghargaan pendatang baru sastra anak Kodansha ke-15 dan menjadi titik awal popularitas Kashiwaba. Dia juga berhasil menerbitkan karya-karya lainnya seperti The House of the Lost on the Cave dan Temple Alley Summer. Beberapa karyanya juga ada yang dialihwahanakan menjadi film animasi. Simak perbincangan dengan Kashiwaba Sachiko seputar proses kreatif hingga cerita anak di Jepang.プロットは立てられないのでキャラクターこの人面白いなとかこんな子がいたらいいなとかこんなおばあさんがいたらいいなとかっていうところから物語を作っていきます。で今自分が面白いなと思ったことから物語を作り始めて、そうですね。あまりこういうことを伝えようとかああいうことを伝えようっていうことは、あとは本当に自分の好きなものを好きなように書いてます。物語、インスピレーションになるっていうことはそんなにないんですけど、ずっと住んでいるので、自分の中にはいろんな岩手のものが、遠野物語の妖怪たちとか、あとは岩手の風土とか、そういうものは自分の中に入っているので、それはその物語の中にたくさん出てくると思ってます。そういうのはありませんでした。
千と千尋のアニメを見て、誰の原作なんだろうなと思った程度です。でも、湯婆婆はピコットばあさんに似てるなとは思ったんですけど。アディの物語を書いた時は飽きなかったですね。なんか現実の物語を書いてて飽きて、で、ファンタジーの物語を書いて、これはなんかいけそうだなと思って、OK と思いました。私は小さい時から、それこそイギリスのファンタジーとか、外国の翻訳小説をずっと読んできたんですね。で、あまり日本の物語を読んだことがなくて、高校生の時だったと思うんですけど、佐藤悟先生の、誰も知らない小さな国と、で、日本のファンタジーっていうものを、いい加減な年になって初めて読んで、日本でもこういう物語ってできるんだと思って、すぐ書き始めたんですよ。どうしても書けない。その時は違う物語を書きます。続けません。無理だなと思ったら、また違う設定で違う主人公で書きます。Kakao dan edamame merupakan salah satu produk pertanian unggulan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun seiring waktu, kakao mulai ditinggalkan para petani karena dinilai kurang menguntungkan. Namun di tangan seorang ibu rumah tangga di Jember, hal tersebut menjadi peluang dengan membuat produk olahan coklat yang dipadukan dengan edamame hingga menjadi komoditas bernilai jual tinggi dan memanjakan lidah. Inilah kebun kakao milik Septi Dwi Astuti, warga Sumbersari, Jember, Jawa Timur, yang juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak manfaat dan peluang usaha produk olahan kakao. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat langsung proses panen buah kakao, seperti penjemuran biji hingga proses sangrai biji kakao secara modern. Pengunjung juga diberi kesempatan untuk belajar mengolah biji kakao menjadi beragam penganan berbahan dasar coklat. Salah satu inovasi di tempat ini ialah olahan coklat yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti edamame, kacang tanah, kacang mete, hingga saus matcha, hingga menghasilkan kudapan dengan perpaduan rasa yang unik. Saat ditemui di Jember Jumat 14 Februari, Septi mengatakan produk olahan coklat yang dihasilkannya mampu merambah berbagai kota, seperti Banyuwangi, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan kota lainnya, dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Yang memang patut untuk dikembangkan. Jadi memang tujuan kita juga itu banyak petani di wilayah pedesaan itu yang belum tahu bahwa coklat itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Pada saat ini coklat kering atau biji kering itu bisa di harga 110 sampai 175 per kilo. Begitu lengkap dari pohonnya, kita mengenal pohonnya sampai prosesnya sampai jadi bisa dikonsumsi. Produk coklat hasil buah karyanya mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah setiap bulannya. Buah manis jerih payahnya membuat Septi semakin termotivasi untuk terus mengembangkan usahanya dengan turut memberdayakan para petani kakao di Jember dan sekitarnya.
Selama bertahun-tahun, para pengrajin di Nalihan, sebuah distrik terpencil di ibu kota Turki, Ankara, telah membuat renda jarum sutra yang rumit. Tradisi kuno ini secara tradisional digunakan untuk pinggiran pakaian folklorik dan taplak meja. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ilmuwan Cina menciptakan pengembangan galur padi baru yang dapat menyehatkan jantung. Para peneliti dalam studi ini menggunakan penyuntingan gen untuk memodifikasi 5 asam amino utama enzim CoQ1 dalam beras hingga dapat menciptakan varietas pada padi baru yang mampu menyintesis CoQ10
yang menawarkan nutrisi baik bagi jantung. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman menilai menjamurnya lokasi pemancingan di Kabupaten Sleman dapat mendorong peningkatan penjualan ikan air tawar di Yogyakarta. Lokasi pemancingan di Kabupaten Sleman tak hanya bisa dinikmati warga sekitar, namun juga menarik minat pemancing dari luar Yogyakarta. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman menyoroti banyaknya usaha pemancingan ikan air tawar yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman menilai kemunculan lokasi-lokasi pemancingan tersebut membawa dampak positif bagi pemasukan kabupaten. Sleman sebagai kabupaten penyuplai ikan air tawar terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ikut terbantu oleh usaha pemancingan karena bisa memperluas jalur pemasaran ikan air tawar konsumsi seperti nila, lele, atau mujair. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, Suparmono, di Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Selasa 18 Februari mengatakan bahwa lokasi pemancingan tak hanya menjadi tempat rekreasi, namun juga menjadi media pemasaran ikan konsumsi bagi pembudidaya ikan air tawar konsumsi. Pemancingan ini sangat membantu pemasaran ikan konsumsi. Di Kabupaten Sleman ada 61 lokasi tempat pemancingan, kira-kira per hari bisa menyerap ikan konsumsi 4 sampai 8 ton per hari. Tapi banyak juga kelompok-kelompok kecil itu yang mengusahakan memasarkan produknya melalui pemancingan atau dipancingkan. Itu biasanya harganya bisa lebih tinggi. Kemudian pasti kelompok itu dapat sisa dari ikan yang tidak terpancing. Pemancingan lele, bawal, yang sampai Jawa Timur juga, sampai Gresik, dan ambil dari sini. Bawal terus nila, kalau sini telat ambil dari Kedungombo konsumsi. Hingga 2024 tercatat terdapat 729 kelompok pembudidaya ikan di Sleman yang menghasilkan ikan konsumsi sebesar 55.045 ton, meningkat dari tahun sebelumnya 54.968 ton. Seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mampu meraup untung hingga jutaan rupiah setiap bulannya dari beternak toke hias atau yang lebih dikenal dengan gecko. Usaha tersebut berawal dari hobinya memelihara gecko hingga akhirnya mampu beternak beragam jenis teko hias dan menghasilkan cuan. Dengan memanfaatkan ruangan seluas 3 x 4 meter di rumahnya,
Muhammad Rizkian Syahfahreza, pemuda asal Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, peternak tokek hias atau yang lebih dikenal dengan sebutan gecko. Saat ini ada sebanyak 70 ekor gecko yang ia pelihara, seperti jenis leopard gecko yang merupakan salah satu spesies tokek hias paling terkenal di Indonesia dan berasal dari wilayah kering seperti Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Selain itu juga terdapat subspesies lainnya seperti leopard gecko eclipse, leopard gecko tramper albino, leopard gecko bell albino, dan leopard gecko snow. Namun yang menjadi unggulan di tempat ini ialah jenis gecko super pit, giant urban line, dan extreme pit yang merupakan hasil persilangan dari jenis-jenis tokek hias yang dimilikinya. Harga jualnya pun bisa lebih dari 3 juta rupiah per ekor. Saat dijumpai di kediamannya Sabtu 15 Februari, pemuda yang akrab disapa Rizky ini mengatakan jerih payahnya yang dirintis sejak tahun 2022 ini telah dipasarkan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebut saja seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Kepulauan Riau, dan kota-kota lainnya yang jika dikalkulasi dapat menghasilkan omset lebih dari 5 juta rupiah setiap bulannya. Jadi, kalau harga itu kan tergantung kualitas sama genetik. Kalau paling murah itu saya jual di kisaran 85.000 sampai jutaan, tergantung genetik. Paling mahal hasil ternakan sendiri itu Extreme Piet, itu dibanderol sekitaran 3,5 juta. Terus ada White and Yellow Tramper Red Stripe itu di harga 1,8. Untuk jenis-jenis yang di sini sudah cukup bagus. Kalau sebagai pemula mungkin saya belum tahu termasuk berbagai jenis gen dan sebagainya. Cuma warna lebih tertarik pada warna. Perawatan tokek hias yang memiliki corak dan warna yang unik ini terbilang mudah, yakni cukup menempatkannya di wadah dengan suhu panas dan diberi makan jangkrik. Keindahan dan kemudahan perawatan ini menjadi daya tarik bagi para penghobi reptil untuk memeliharanya. Ekosistem sepak bola putri harus dibentuk sejak dini guna melahirkan talenta muda berbakat dalam bidang sepak bola putri. Guna menumbuhkan kecintaan pada sepak bola, maka metode pengenalan harus dilakukan secara riang gembira. Menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola khususnya kepada anak usia dini putri harus dilakukan secara riang gembira. Selain itu, ekosistem sepak bola putri juga harus dibentuk sejak dini guna melahirkan talenta muda berbakat dalam bidang sepak bola putri. Hal itu disampaikan Kepala Pelatih Milk Life Soccer Challenge, Timo Schuneman, di sela-sela kompetisi Milk Life Soccer Challenge Semarang 2025 di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Minggu 16 Februari. Timo berpendapat selain pelatih, peran orang tua yang mendukung anaknya mencintai sepak bola, metode latihan yang diberikan untuk usia dini putri tidak selalu terkait teknik permainan. Hal lain adalah pembinaan mental untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak dan semua materi tersebut harus diberikan oleh pelatih secara riang gembira. Jadi nomor satu adalah fun, dari orang tua sama dari pelatih. Nomor satu adalah fun. Kalau mereka senang dengan waktu, kasih waktu aja mereka akan berkembang. Tapi kalau mereka nggak senang, nggak akan berkembang dan akan berhenti sebelum waktunya gitu. Jadi penting banget dia having fun. Nah, semakin dia berkembang, dia akan semakin having fun. Jadi itu seperti catch-22. Saya senang, oleh karena itu saya berkembang. Setelah saya berkembang, saya akan semakin mencintai sepak bola, semakin giat berlatih, akhirnya semakin jago. Timo menambahkan membangun ekosistem sepak bola putri Indonesia harus berjenjang dan berkesinambungan. Di antaranya menghadirkan pemusatan latihan dan menggelar kompetisi secara rutin. Gelaran kompetisi usia dini yang bersifat rutin, kata Timo, dapat mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola putri yang kelak bisa berjuang bagi Indonesia.
Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Rambutan adalah jenis buah-buahan yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan kaya manfaat bagi kesehatan. Sebuah kabar menarik bagi pecinta rambutan datang dari Kebun Agro Edu Wisata Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan SMKPP Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebun di lahan praktik sekolahan ini menawarkan sensasi menikmati rambutan gratis sepuasnya langsung petik dari pohon. Bagi pencinta buah rambutan yang ingin mencari pengalaman wisata edukatif yang unik, datanglah ke Kebun Agro Edu Wisata yang terletak di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan atau SMKPP Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian ini telah berhasil menyulap lahan praktik seluas 36 hektar menjadi destinasi wisata yang menarik. Jika musim rambutan tiba, lahan praktik di SMKPP Negeri Banjarbaru ini ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin merasakan sensasi memetik rambutan langsung dari pohonnya. Sepanjang Januari hingga pertengahan Februari, pengunjung tercatat mencapai jumlah 5.000 orang lebih. Pada periode ini, musim rambutan bersamaan dengan musim durian yang tumbuh dalam jumlah terbatas pada lahan praktik ini. Sebagai kebun agro edu wisata, pengunjung bisa berkeliling kebun untuk belajar budidaya tanaman, khususnya rambutan, dari para siswa dan tenaga pengajar dari SMKPP Negeri Banjarbaru. Adapun jenis rambutan unggulan yang ditanam di sini antara lain jenis Garuda, Antalagi, dan Binjai. Asik ya, karena mereka bisa memetik rambutannya, sedangkan sepuas mereka ya bisa juga dibawa pulang ke rumah gitu. Ya biar sekalian belajar
tadi rambutan tuh gimana, cara tanamnya gimana, cara metiknya juga gimana tadi. Mereka juga katanya boleh ngerasain kan, katanya manis-manis rambutannya dan merah-merah. Belajar jalan-jalan, terus ngeliat tanaman yang lain juga tadi. Terus? Udah. Metik rambutan? Iya. Banyak tadi dipetik? Lumayan, baru aja datang sini jadi baru dikit. Ya. Tapi asik ya? Asik banget. Di kebun wisata ini, pengunjung bisa memetik dan makan rambutan sepuasnya secara gratis. Namun jika ingin membawa pulang, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per kilogram. Selain rambutan, Kebun Agro Edu Wisata SMK PP Negeri Banjarbaru juga memiliki berbagai komoditas perkebunan lainnya, seperti durian, kelapa sawit, kelengkeng, dan berbagai jenis tanaman buah lainnya. Teluk Regol yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, muncul sebagai salah satu sentra kuliner seafood yang paling diminati. Terletak strategis di pinggir jalan Pantura Lasem Tuban, tidak hanya mudah diakses, sentra kuliner seafood Teluk Regol juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pengunjung. Sentra kuliner ini dikenal dengan olahan ikan laut yang segar dengan hasil tangkapan langsung dari nelayan setempat. Keberadaan para nelayan yang bekerja keras setiap hari memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan selalu dalam kondisi fresh. Salah satu warung yang menjadi primadona di kawasan ini adalah milik Imam Muzani yang telah menggeluti dunia kuliner sejak tahun 2019. Menu andalan yang wajib dicoba di warung Imam adalah karangasem ikan laut, sebuah hidangan yang kaya rasa dan menggugah selera. Tidak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pilihan masakan lainnya, seperti ikan bakar yang juicy hingga udang bakar dan cumi yang dimasak dengan bumbu khas. Semua hidangan ini disajikan dengan berbagai cara, baik dibakar maupun dengan aneka saus. Imam Muzani, salah satu pemilik warung di sentra kuliner seafood Binangun, mengatakan bahwa setiap harinya ia mampu menghabiskan hingga 20 kg ikan laut. Dirinya juga berusaha untuk menyajikan makanan yang segar dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis dan bobot ikannya. Di tahun 2019. Ikan apa aja di sini? Di sini kan ada barakuda, terus kakap, ada ikan sebelah, laosan, jenis ikan laut semua. Itu dijamin segar ya dari nelayan? Dari nelayan. Untuk olahnya mas, diolah sama pemawon mas? Yang di karangasem, rico, sama bakar, ikan asam manis juga ada. Selain ikan laut, mungkin hasil laut di sini misalnya ada ini juga sama kepiting. Kalau kerang nggak pernah. Kalau kerang nggak pernah. Kalau sehari mau menghabiskan berapa kilo ikan mas? Tergantung mas, tergantung apa ramenya. Kalau biasanya rame rata-rata ya 2 kilo, kurang lebih 2 kilo mas. 20 kilo. 20 kilo ya mas. Dengan range harga misalnya dari berapa sih? Kalau ikan dari harga 30 sampai ada yang 300 atau tergantung pesanannya juga sih. Orang kan bobot ikannya berapa? Tergantung bobot. Iya, tergantung bobot. Biasanya kalau rame hari-hari apa? Kalau hari-hari Minggu, hari besar kayak libur. Keberhasilan Imam dan sentra kuliner seafood di Teluk Regol bukan hanya terletak pada kualitas makanan, tetapi juga pada kehangatan dan keramahan yang ditawarkan kepada setiap tamu yang datang. Bagi Anda yang berencana berkunjung ke Rembang, pastikan untuk menyempatkan diri mampir ke Teluk Regol dengan pesona alam yang indah dan cita rasa seafood yang menggugah selera. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Berkemah bisa menjadi salah satu rekomendasi cara mengisi waktu libur nan asyik. Bukit Pengusen bisa dijadikan alternatif
untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga, sekaligus melihat kerlip Kota Pati. Libur panjang dan momen silaturahmi, tak afdol rasanya jika tak menikmati suasana segar dan sejuk di Bukit Pengusen, di Desa Gulang Pongge, Kecamatan Gunung Lungkal, Kabupaten Pati. Pengunjung dapat menikmati hamparan pegunungan Muria dan kelip lampu Kota Pati dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pengunjung juga bakal dimanjakan dengan pemandangan matahari terbit maupun terbenam. Berjarak 38 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati, objek wisata ini sangat cocok untuk mengisi liburan dengan camping bersama keluarga. Ketua Pokdarwis Desa Gulang Pongge, Arif Budi Sulistyo, menuturkan setiap harinya pengunjung mencapai 60-70 orang. Sedangkan bagi yang hendak camping bisa menyewa tenda dengan merogoh kocek Rp60.000 dan sudah termasuk bongkar pasang tenda. Bagi pengunjung yang membawa tenda pribadi, cukup membayar Rp20.000. Kendati demikian, beberapa wisatawan banyak terkendala akses jalan yang rusak dan berharap jalan tersebut dapat dibenahi pemerintah daerah. Hari biasanya minimal untuk datang ke sini sekitar 60-70 orang, Mas. Dalam sebulan. Dalam sehari, Mas. Mas, mungkin apa sih Mas fasilitas yang ada di Bukit Pengusen ini? Kalau dari fasilitas di Pengusen, yang pertama ada spot selfie, ada banyak Mas, ada yang sebagai ikon kami ada lingkaran itu. Ada sarang burung, ada juga gardu pandang. Untuk fasilitas lain seperti menginap itu kami menyediakan tenda. Ada juga fasilitas yang lain seperti kamar mandi, warung makan, atau kedai atau kafe juga ada. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Juwana, Khalil, menuturkan sengaja berlibur ke Bukit Pengusen bersama keluarga untuk menikmati fajar di atas bukit. Sama keluarga. Seru nggak sih di sini tuh? Seru. Lihat apa aja tadi? Saya lihat matahari terbit. Terus apa aja? Nah, pemandangannya ya bagus. Hawa yang sejuk dan jauh dari hingar-bingar perkotaan menjadikan suasana camping lebih syahdu. Ditambah lagi ada fasilitas kamar mandi dan kedai yang mempermudah wisatawan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Saat Anda berkunjung atau melintas di Kabupaten Pati, tak lengkap rasanya jika tak mencicipi kuliner nasi gandul. Dengan rasa manis, gurih, serta perpaduan pilihan lauk yang beragam, membuat sajian kuliner ini semakin menggugah selera penikmatnya. Berkunjung Kabupaten Pati, tak lengkap rasanya jika tak mencicipi nasi gandul, di mana menu kuliner ini telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal. Salah satu nasi gandul yang wajib dicoba adalah nasi gandul Ibu Yanti yang berada di belakang halte Puri Pati. Nasi gandul terbuat dari nasi yang diguyur dengan kuah, di mana dimasak dengan bumbu khas seperti daun salam, serai, lengkuas, dan kluwek, memiliki keunikan pada proses pembuatannya. Bumbu-bumbu dimasak bersama dalam panci yang tertutup rapat, sehingga kuahnya akan mengeluarkan aroma dan kelezatan dari bumbu-bumbu yang digunakan. Proses memasak kuah yang memakan waktu cukup lama dan memerlukan ketelatenan dalam mengatur suhu api, menjadikan nasi gandul memiliki rasa yang begitu khas dan lezat. Setiap tahun, Iskandar, salah satu pembeli nasi gandul, Naufal, menuturkan rasanya sangat gurih dan aroma rempah-rempahnya begitu mengundang selera, membuatnya sering makan di tempat ini. Kuliner khas Pati ya, jadi favorit untuk warga Pati, bahkan juga dari luar kota banyak yang kesini karena memang ini rasanya gurih, cenderung manis, agak manis. Ini kalau bisa dibilang itu seperti perpaduan soto dengan gulai. Nanti lauknya kita bisa pilih daging sapi atau aneka. Pemilik nasi gandul Ibu Yanti, Joni, menuturkan untuk harga nasi gandul per porsinya bisa bervariasi. Dengan nasi kuah Rp7.000, bisa ditambah dengan banyak pilihan lauk daging sapi seharga Rp15.000, telur Rp3.000, perkedel Rp2.000, dan tempe kering khas Pati Rp1.000. Punya kubikul sama kendil gemandul. Dulu banyak di perapatan Puri itu. Sama ini samirnya gemandul di piring. Nasi gandul itu perpaduan soto sama gulai, tapi dengan lauknya sapi, tidak sama kambing enggak ya. Hanya kalau normalnya nasinya Rp7.000,
lauk 15 semua. Terus kalau telur 3.000, gedel ya ada 2.000, tempe keringnya Kaspati ada 1.000 rupiah. Masyarakat bisa menemukan banyak warung nasi gandul di belakang halte Puri. Di sini buka mulai dari jam 8 pagi hingga 12 malam. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dengan segenap hati, mari saling memaafkan dan merayakan hari kemenangan bersama-sama. Selamat pagi dan sampai jumpa.